Pembelajaran Piala Dunia U17 dari Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin para pemain tanah air lebih sering menonton laga sepak bola luar negeri seperti Piala Dunia U17 2023. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong setelah gelaran Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya, pada 10 November-2 Desember tahun 2023. Shin Tae-yong menilai bahwa laga-laga tersebut bisa memberikan pelajaran dan membantu para pemain Indonesia untuk lebih berkembang. Jujur, bukan saya yang seharusnya menonton laga-laga ini, Piala Dunia U17 2023, tetapi mereka yang bermain di lapangan langsung, ucap Shin Tae-yong kepada Kompas.com, Minggu tanggal 3 Desember tahun 2023. Namun, pemain-pemain Indonesia saat ini memang tidak begitu banyak yang menonton laga-laga luar negeri, jadi, sangat disayangkan, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Dari Piala Dunia U17 2023 ini, saya berharap para pemain bisa menonton laga-laga di luar negeri, begitupun para pelatih, katanya. Saya juga menginginkan sepak bola Indonesia maju dan berkembang, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut. Shin Tae-yong juga mengatakan Indonesia harus bisa mengikuti sepak bola modern, yakni dimulai dengan pengembangan pemain usia dini. Saya sudah berpengalaman di Piala Dunia Senior, Piala Dunia U20, dan Olimpiade U23, menonton pertandingan Piala Dunia U17 sepertinya memang aliran sepak bola modern sangat cepat dialirkan ke pemain usia dini, ujarnya. Pada final pun sama, taktiknya bisa diterapkan dengan baik. Taktiknya bagus, pemain-pemainnya juga bagus mengikuti instruksi pelatih, ungkap Shin Tae-yong. Jadi, terima kasih kepada kedua pelatih kemarin. Kita di Indonesia harus bisa mengikuti perubahan sepak bola modern ini, tutur Shin Tae-yong menjelaskan. Mulai panas, media Vietnam soroti Timnas Indonesia yang berencana jalani uji coba lawan Iran. Timnas Indonesia bakal menggelar pemusatan latihan, TC, di Turki sebelum Piala Asia 2023. Saat menjalani TC ini, akan ada 2 uji coba dan salah satu negara lawan yang telah disebut-sebut yakni Iran. Iran memang sudah lama dikabarkan bakal menjadi salah satu lawan uji coba Timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong diharapkan mempersiapkan tim dengan maksimal sebelum tampil di turnamen tersebut. Seperti diketahui, skuad Garuda dalam ajang Piala Asia 2023 bergabung dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Turnamen dijadwalkan bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Dalam ajang ini, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat. Irak dan Jepang merupakan rival yang disebut-sebut sebagai tim terkuat di Asia. Tak hanya mereka, Vietnam juga bukan lawan yang mudah untuk tim merah putih. Vietnam dan Indonesia sering disebut sebagai musuh bebuyutan di Asia Tenggara. Untuk itu, sebelum menghadapi 3 tim tersebut, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki dari tanggal 20 Desember tahun 2023 hingga tanggal 6 Januari tahun 2024. Selama TC ini, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan direncanakan menjalani 2 laga uji coba. Sumarji mengatakan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan beberapa negara untuk agenda uji coba ini. Salah satunya dengan Iran, yang memang belakangan ini ramai diperbincangkan. Melawan Iran juga bagian dari pembicaraan sekarang, kat Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com saat ditemui di Korlantas Polri, Cawang, Jakarta, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Ya kita tunggu nanti karena kami belum bisa sampaikan uji coba dengan negara mana, ucapnya. Ternyata pernyataan ini langsung mendapatkan sorotan dari media Vietnam. The Tao 247 menyoroti isu Timnas Indonesia yang akan menggelar uji coba melawan Iran. Hal ini sebenarnya tak mengejutkan karena Vietnam akan menjadi salah satu lawan skuad Garuda. Media Vietnam jadi mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. The Tao 247 ini menyoroti soal Timnas Indonesia yang akan menghadapi lawan uji coba yang kuat.
Hal ini dibahas dalam salah satu artikel berjudul, Indonesia memainkan 2 pertandingan di Turki sebelum bertemu Timnas Vietnam. Dalam artikel tersebut yang menjadi bahasan adalah Timnas Indonesia yang bisa melawan tim kuat sebelum tampil di Piala Asia. PSSI dikabarkan telah melakukan negosiasi dengan Iran untuk menggelar laga uji coba, tulis The Tau 247 sebagaimana dikutip bolasport.com, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Laga ini rencananya akan berlangsung pada tanggal 6 Januari tahun 2024 dan digelar secara tertutup tanpa kehadiran media atau penonton. Lanjutnya, menurut media Vietnam itu, melawan negara sekuat Iran tentu bisa membuat tim asuhan Shin Tae-yong menguji kekuatan terlebih dahulu sebelum tampil di Piala Asia 2023. Pertandingan uji coba ini juga dinilai dinantikan banyak pencinta sepak bola. Kiprah Welber Jardim untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bikin pengamat sepak bola terkagum-kagum. Kiprah Welber Jardim untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bikin pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini terkagum-kagum. Menurut pria yang akrab disapa Bungkus tersebut, Welber membuat lini pertahanan Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17 semakin solid. Welber merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Meski terbilang personel baru, bek sayap kanan Sao Paulo ini langsung tampil impresif di Piala Dunia U17 2023. Welber selalu dipercaya tampil oleh pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Pada babak penyisihan grup A bahkan dirinya sukses mencetak 1 assist dari 3 pertandingan yang dimainkan. Menyoal performanya, Bungkus memberikan kredit kepada Welber, walaupun mungkin ada sebagian orang yang menilai bahwa performa pemain Sao Paulo U17 itu tidak terlalu apik, tapi Bungkus justru punya pandangan sebaliknya. Saya sangat mengapresiasi kinerja Welber, kata Bungkus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat, tanggal 23 November tahun 2023. Meskipun mungkin sebagian orang menganggap ini itu tapi bagi saya dia sudah sangat baik penampilannya, sambungnya. Bungkus mengakui Welber telah tampil dengan penampilan terbaiknya. Dia bahkan mengungkapkan bahwa sosok pemain berusia 16 tahun ini berhasil membuat Timnas Indonesia U17 lebih kokoh di lini pertahanan. Menurut saya, Welber telah mampu membuat tim ini, Timnas Indonesia U17, menjadi lebih solid di lini pertahanan, ungkap Bungkus. Dalam skuad Timnas Indonesia U17, tidak hanya ada sosok Welber saja pemain yang bermain di luar negeri, melainkan juga ada Amar Raihan Berkik. Hadirnya 2 sosok ini menjadi sinyal bagus bagi masa depan Timnas Indonesia. Namun sayangnya, asa Welber dan kolega untuk membawa Timnas Indonesia U17 melangkah jauh harus sirna. Skuad Garuda Asia gagal lolos ke babak 16 besar setelah finish di posisi 3 grup A dengan koleksi 2 poin saja.